Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola Indonesia kembali jadi sorotan. Jelang agenda FIFA Matchday bulan September tahun 2025, Timnas Garuda yang seharusnya menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam ajang Garuda Championship Series di Surabaya, mendadak harus menerima kabar mengejutkan. Timnas Kuwait memutuskan mundur secara sepihak tanpa penjelasan detail. Situasi ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ada masalah internal di Federasi Kuwait? Atau justru ada dinamika politik sepak bola Asia yang belum terungkap? Yang pasti, langkah cepat dilakukan PSSI. Daripada laga FIFA Matchday terancam batal, PSSI bergerak mencari lawan pengganti. Hasilnya, Indonesia akhirnya dipastikan akan berhadapan dengan Taiwan pada 5 September sebelum melawan Lebanon pada 8 September tahun 2025. Di laporan kali ini, Cek Fakta akan mengurai secara mendalam kronologi batalnya laga kontra Kuwait, respons tegas Erick Thohir, alasan pemilihan Taiwan, serta analisis dampak laga ini terhadap perjalanan Timnas Garuda. Pertama, rencana besar Garuda Championship Series. Sejak diumumkan awal Agustus, Garuda Championship Series sudah digadang-gadang sebagai turnamen mini prestisius. Indonesia berencana mengundang Kuwait dan Lebanon, dua tim Asia Barat dengan tradisi sepak bola kuat. Laga ini bukan sekadar uji coba, melainkan bagian dari strategi PSSI untuk menambah poin ranking FIFA. Setiap pertandingan resmi yang masuk kalender FIFA punya bobot penting dalam menentukan posisi Indonesia di peringkat dunia. Apalagi, turnamen ini digelar di Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, stadion megah dengan kapasitas 45.000 penonton. Atmosfernya diyakini bakal mendongkrak semangat para pemain. Kedua, mundurnya Kuwait, namun semua rencana berubah. Menjelang hari pertandingan, Federasi Sepak Bola Kuwait mengumumkan mundur dari turnamen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam pernyataan resmi, Erick menyebut bahwa sikap Kuwait mengecewakan dan merugikan. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa? Lagi mau uji coba saja susah sekali, ungkap Erick. Meski begitu, Erick menekankan bahwa dirinya tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia memilih untuk menempuh jalur resmi, melayangkan surat protes keras ke Federasi Kuwait dan berencana melapor ke AFC. Ketiga, reaksi publik dan media. Kabar mundurnya Kuwait langsung jadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian netizen menuding Kuwait tidak profesional. Ada pula yang berasumsi mundurnya Kuwait terkait faktor politik, mengingat hubungan antar negara Asia kadang memengaruhi agenda olahraga. Media Malaysia, Vietnam, dan bahkan Timur Tengah ikut menyoroti langkah Kuwait. Mereka mempertanyakan kredibilitas Federasi Sepak Bola negara itu, karena ini bukan kali pertama Kuwait menarik diri dari turnamen. Keempat, langkah cepat PSSI. Bagi PSSI, opsi menyerah tentu tidak ada. FIFA Matchday adalah momentum yang terlalu penting untuk dilewatkan. Dengan waktu yang relatif singkat, PSSI segera menghubungi beberapa federasi lain untuk mencari lawan pengganti. Setelah melakukan negosiasi intens, pilihan akhirnya jatuh kepada Taiwan. Meski secara ranking FIFA Taiwan berada di bawah Kuwait, setidaknya laga tetap berjalan dan poin FIFA tetap bisa diraih. Kelima, jadwal baru Timnas Indonesia. Dengan perubahan ini, maka susunan pertandingan menjadi 5 September tahun 2025. Indonesia vs Taiwan. 8 September tahun 2025. Indonesia vs Lebanon. Kedua laga ini akan tetap berlangsung di Gelora Bung Tomo dan dipastikan masuk kalender resmi FIFA. Pertama, pentingnya dua laga uji coba bagi Timnas Indonesia. Setiap pertandingan di FIFA Matchday punya dampak langsung terhadap ranking FIFA. Peringkat ini sangat menentukan, terutama menjelang undian kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia ke-2027. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 133 dunia. Setiap kemenangan melawan tim dengan ranking lebih tinggi bisa mendongkrak posisi, sementara kekalahan dari tim yang lebih rendah justru bisa membuat poin tergerus. Kedua, laga kontra Taiwan. Uji mental dan skema. Secara statistik, Indonesia lebih unggul dari Taiwan. Namun, bukan berarti laga ini mudah.
Taiwan dikenal dengan permainan disiplin bertahan dan memiliki beberapa pemain yang merumput di Liga Jepang serta Tiongkok. Bagi Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Garuda, laga kontra Taiwan akan jadi kesempatan emas untuk menguji formasi menyerang, rotasi pemain, hingga efektivitas penyerang naturalisasi. Kemenangan besar akan jadi modal positif jelang duel berat melawan Lebanon. Ketiga, laga kontra Lebanon. Pertaruhan sejati 3 hari setelah melawan Taiwan, timnas akan berhadapan dengan Lebanon. Ini adalah laga yang diprediksi jauh lebih sulit. Lebanon punya tradisi sepak bola kuat, fisik tangguh, serta pengalaman bermain di Piala Asia. Secara ranking, mereka juga berada di atas Indonesia. Jika Garuda bisa menang, dampaknya luar biasa. Tidak hanya menambah poin FIFA, tapi juga mengangkat moral tim menjelang kualifikasi resmi. Keempat, implikasi politik dan diplomasi olahraga. Kasus mundurnya Kuwait memberikan pelajaran penting. Sepak bola tidak lepas dari diplomasi. Erick Thohir dengan tegas menyampaikan protes, bahkan melibatkan AFC. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin dihormati sebagai bagian penting dari sepak bola Asia. Dengan semakin aktifnya Indonesia di panggung internasional, kejadian serupa diharapkan tidak lagi terulang. Kelima, harapan untuk Garuda 2 laga di bulan September tahun 2025 ini bisa menjadi awal yang menentukan. Jika hasilnya positif, Indonesia bisa naik peringkat FIFA dan semakin percaya diri menghadapi turnamen besar. Sebaliknya, jika hasilnya mengecewakan, publik tentu akan kembali menyoroti program naturalisasi, strategi pelatih, hingga kebijakan PSSI. Namun, satu hal pasti, publik sepak bola Indonesia ingin melihat timnas Garuda berprestasi, bukan sekadar jadi pelengkap di kompetisi Asia. Hal ini sangat disayangkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir bahkan mengirimkan surat langsung kepada pihak Kuwait. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotas, apalagi mau uji coba saja susah sekali, kata Erick Thohir. Tetapi kembali kalau kita lihat, rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Soal mungkin ada isu internal, saya tidak mau menuduh. Tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait. Kami juga akan melaporkan kejadian ini kepada AFC, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia dikabarkan bakal melawan Taiwan sebagai pengganti Kuwait. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu ditantang Lebanon pada 8 September tahun 2025. Hal ini telah dikonfirmasi oleh PSSI dengan Taiwan ditetapkan menjadi lawan Indonesia pada tanggal 5 September setelah Kuwait tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan apapun dari pertandingan. Saat ini, tim nasional Indonesia akan memainkan 2 pertandingan di FIFA Match di September, melawan Taiwan pada tanggal 5 dan Lebanon pada tanggal 8. Sobat Cek Fakta, mundurnya Kuwait dari Garuda Championship Series memang jadi tamparan keras. Tapi langkah cepat PSSI mendatangkan Taiwan membuktikan bahwa federasi tidak ingin momentum FIFA Match hilang begitu saja. Kini, 2 laga penting sudah menanti. Indonesia vs Taiwan pada 5 September dan Indonesia vs Lebanon pada 8 September tahun 2025. 2 pertandingan ini akan jadi ujian pertama Patrick Kluivert sekaligus momen penting bagi Erick Thohir untuk menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas Garuda. Apakah Indonesia mampu menutup September dengan kemenangan gemilang, atau justru kembali membuat publik kecewa? Kita tunggu jawabannya di lapangan hijau. Dan tentu saja, Cek Fakta akan terus hadir untuk mengupas fakta, analisis, dan dinamika di balik dunia sepak bola tanah air. Sampai jumpa di laporan berikutnya, tetap kritis, tetap informatif, hanya di Cek Fakta.